الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 20 qala al-musannif rahimahullahu faslun fi bayani an-najasati wa izalatiha. Fasal yang menjelaskan tentang apa itu najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Ini perkara yang penting terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Karena di antara syarat sahnya ibadah, sholat diantaranya adalah toharoh, suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Suci daripada apa? Daripada hadas dan najis. Nah, kalau orang hadas kecil berwudu, hadas besar dia mandi, ya kan? Tapi sebelum dia wudu, sebelum dia mandi, kalau ada najis dia bersihin dulu. Gitu. Apakah itu najis dan bagaimana cara membersihkannya? Ini hadirin rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa Islam sangat perhatian terhadap masalah kebersihan, bukan hanya kebersihan, kesucian, gitu. Jadi perkara ini termasuk perkara-perkara yang dibahas pertama-tama dalam Islam. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Artinya wa kullu ma'in, setiap benda yang cair. Kenapa disebut cair? Kalau dia benda keras bukan. Setiap benda yang cair yang keluar dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang, dari kemaluan atau dari dubur, yang keluar dari situ najisun, semuanya najis, illal maniyya, kecuali air mani. Nah, nanti zaman sekarang, dulu orang berbeda pendapat apa hukumnya kopi luwak. Karena kopi luwak itu biji kopi yang keluar dari, mohon maaf, dari pantatnya luwak. Kan kaidahnya setiap yang keluar dari, ini baik dari manusia atau hewan ya, itu najis. Kok kopi luwak halal? Karena kopi luwak keluarnya bukan ma'in, bukan cairan. Keluarnya apa? Tetap biji kopi, gitu. Luwak makan kopi, ini kan ada biji-bijinya. Keluar bentuknya apa? Masih biji juga, cuma nyampur sama kotorannya. Saya pernah waktu itu tahun 2016, ada orang Indonesia jualan kopi luwak di Jerman. Saya waktu ke Berlin waktu itu. Ada orang Indonesia jualan online, dikirimin dari Indonesia, mohon maaf ya, kotoran luwak yang masih berbentuk, mohon maaf ya, gitu, masih lonjong-lonjong gitu. Buat bukti yang beli mau lihat bener nggak ini asli gitu sendiri. Maka setiap ada yang jual online. Nah biasa itu kalau orang yang beli janjian dia bawa tuh, saya kan nginep di rumah orang itu, orang Indonesia di Jerman. Apa tuh saya bilang, saya bisnis Pak Ustadz, jualan kopi luwak, kirimin dari Indonesia gitu. Dan termasuk yang dikirimin kotoran luwak tuh yang masih lonjong gitu, jangan dipikirin ya, pokoknya lonjong gitu. Kotorannya lonjong kayak kotoran manusia, tapi ada biji-bijinya gitu. Kenapa kopi luwak halal? Ketika luwak, karena luwak ketika dia makan biji kopi keluarnya masih biji, kecuali dia minum biji kopi keluarnya ada bubuk, nggak boleh gitu. Atau begitu minum biji kopi keluar ada saset, saset itu aneh aja ini. Kan orang bertanya-tanya, kok kopi luwak halal? Kan dari kotoran luwak kan gitu. Ya kan kita ada sekarang ngetren nih kopi luwak kan. Ada yang kok murah, aslinya mahal hadirin. Kok itu murah? Itu cuma mereknya doang. Itu cuma mereknya doang kopi luwak, isinya sih mungkin bukan. Karena kalau luwak yang asli mahal nggak? Mahal hadirin. Dan sekarang diternakan emang sengaja luwak itu dikasih makan di kopi. Nah katanya tuh, kata yang biasa ini, beda rasanya yang diternak dengan yang di hutan gitu. Jadi kalau luwak yang emang dia itu niat ya, dibandingin yang diumpanin gitu. Kita kalau mikirin geli gitu. Nah cuman yang ingin saya bahas,
dari kalimat ma'iin, setiap yang cair. Berarti kalau bukan cair nggak najis. Contohnya, bapak punya anak nelan duit koin, gope. Ada nggak duit gope gitu? Duit 1.000 ada nggak duit 1.000? Anak kecil duit di kulum-kulum, ketelan tuh duit 1.000, begitu keluar 100.000. Nggak ada. Begitu keluar itu duit bisa kan dipakai lagi? Kenapa? Karena keluarnya masih koin. Dia benda yang kena najis. Sama dengan biji luwak. Biji kopi itu, biji luwak itu biji yang kena najis. Dibersihin, suci, digiling jadi kopi, boleh nggak? Boleh. Nah, kecuali dia minum udah hancur gitu, itu nggak boleh, najis namanya. Sama dengan tadi, ada ibu-ibu anaknya nanam duit 1.000, dibawa ke dokter. Aturan biarin aja cuma 1.000 doang, biarin aja apa? Pelit banget ibunya, cuma 1.000 dikeluarin lagi. Jadi ini begini, para ulama tuh kadang-kadang kalau dalam bahasa Arab ada istilah, orang kalau memberi takrif, memberikan definisi jami'un mani'un. Dia definisinya singkat tapi padat gitu. Dari kalimat ma'iin, benda cair itu keluar dari situ benda yang bukan cair berarti. Berarti kalau bukan cair boleh. Ada orang nelen kalung emas. Kan sekarang banyak nih orang narkoba ditelan bener. Ya itu narkoba nggak boleh ya. Ada orang mungkin menyelundupkan apa gitu, ditelan kadang-kadang. Ada nggak tuh? Ya kan? Ditelan tuh benda tuh. Mungkin ada orang emas apalah gitu kan, emas permata gitu. Nah kalau keluar masih emas juga. Nah itu namanya benda yang kena najis. Nah kopi luwak itu benda yang kena najis. Dibersihin suci nggak? Suci. Tapi kalau bendanya cair, yang keluar, mohon maaf ya, bukan jorok, baik dia air pipis atau kotoran manusia, kan cair tuh, gitu ya. Mohon maaf ya, lembek gitu kan, maka dia najis. Illal maniya, kecuali air mani. Air mani tidak najis. Ini ada keterangan minal insani wa jami'il hayawanat, baik air mani manusia atau air mani hewan selain air mani anjing dan babi. Kucing kawin, ada nggak kucing kawin? Kucing kawin ada. Kita usir, dia lompat, air maninya kena tangan kita. Wah, ini kucing beralasan banget. Ya, mungkin dia syahwat kucingnya. Dia lompat, dia air maninya kena tangan, najis nggak? Nggak najis, karena air mani tidak najis kecuali selain air mani. Jadi mohon maaf nih bapak, mohon maaf, mungkin kain sarungnya kena air mani. Boleh nggak buat sholat? Boleh, tapi dianjurkan dibersihin. Malu juga kan? Apa tuh Pak Ji? Lem nih. Lem tumpah. Baik, ini ada keterangan Rawahul Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Kata sahabat Anas, Nabi Muhammad kalau beliau buang hajat, aku bawain air dan Nabi cebok dengan air. Berarti kalau orang buang hajat, buang kotoran, najis ya, maka dibersihin gitu. Yang keluar dari lubang depan, setiap yang cair keluar dari lubang depan dan belakang, maka dia najis. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Kata Sayyidina Ali, aku seorang yang sering keluar air mazi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu nanya sama Nabi. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Aku suruh sahabatku Miqdad bin Aswad nanya sama Nabi, apa hukumnya mazi? Qala fihil wudu, kalau keluar mazi harus berwudu. Dalam riwayat Imam Muslimin, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo, dia bersihin kemaluannya dan berwudu. Jadi yang keluar dari kemaluan manusia
yang nggak najis cuma mani, selain mani najis, selain air pipis juga mazi. Mazi itu cairan yang keluar ketika seorang itu syahwat. Laki atau perempuan ketika syahwat, dari kemaluannya keluar cairan, bukan air mani, bukan. Itu najis. Contoh nih, mohon maaf, bapak atau siapa aja lah ya, orang laki, dia mungkin nonton atau menyaksikan atau ada gambar apalah gitu yang dia lihat syahwat tadi. Begitu dia lihat, begitu dia mau pipis, kok ada basah di celana dalamnya. Nah, itu najis. Najis. Nah, biasa kita bisa membedakan. Nanti yang ketiga ada namanya wadi. Wadi itu cairan yang suka keluar kalau kita habis capek gitu, mungkin jalan kaki atau segala macam. Kadang-kadang orang laki suka ngerasain lah ya, pokoknya segala cairan yang kental gitu. Nah, itu juga najis. Dia nggak pipis, cuman keluar cairan dari kemaluannya. Selain air mani maka najis. Ini kata Sayyidina Ali, aku orang yang sering keluar mazi. Aku malu nanya sama Nabi mertuanya. Ini enggak? Aku suruh Miqdad bin Ibn Aswad. Jawaban Nabi, mazi itu mengharuskan seorang berwudu. Nah, kemudian dalam kata Nabi, riwayat lain, dia bersihkan kemaluannya dan harus berwudu. Maka yang namanya mazi, najis bukan? Najis. Yang tidak najis cuma air mani doang. Gitu. Kenapa air mani nggak najis? Karena kita berasal dari air mani. Kalau air mani najis, kita najis semuanya. Manusia berasal dari, ya kan, dari air mani ya, kan? Kalau seandainya air mani itu najis, maka manusia najis, gitu. Sperma ya, gitu kan? Maka dia tidak najis. Tapi kalau mau sholat, kalau kebetulan ada di celana, di kain, minimal dibersihin. Tapi dia tidak najis. Artinya kainnya boleh pakai. Beda dengan kain yang kena air pipis. Bapak pakai kain, kainnya kena air pipis, berarti kainnya kena najis. Diapain? Dibersihin, dicuci. Termasuk ini, mohon maaf, bukan hanya keluar dari manusia, dari hewan juga. Ada pipis kucing, ada nggak tuh? Ya kan, najis bukan? Najis. Sekarang banyak orang melihara kucing, ada nggak ada? Di rumah walaupun tuh kucing pipisnya ada tempatnya, jadi cuma kan kucing tuh ya gitu ya. Mungkin dia habis buang air besar ke kucing segala macam. Banyak orang senang melihara kucing sekarang. Kalau orang barat kan melihara anjing. Karena orang barat itu kalau anaknya udah 18 tahun, udah SMA, keluar rumah, tinggal sendiri bisa. Jadi banyak orang tua yang sendirian. Untuk nyari teman, maka dia melihara binatang. Jadi anjing itu jadi temannya, ngobrol, jalan-jalan. Nah, kalau di kita banyak tetangga, dia ngapain melihara hewan? Kucing ya terserah sih orang yang senang melihara kucing. Enggak usah dipiara, nggak apa-apa, kasih makan aja kucing. Cuman orang sekarang senang melihara binatang ya, mana ya, kucing, kandang, tokek, semua dipelihara. Tikus, ada orang melihara tikus, ada nggak dulu? Ada tikus, apa namanya? Mungkin memang punya waktu kali ya. Tapi bagi orang yang sudah nggak punya waktu, ya mungkin dia sibuk dengan yang lain. Baik. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atan Nabi buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Kata sahabat ini Ibnu Mas'ud, aku bawain 3 batu. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalitsa falam ajidhu. Fa akhadtu rawsa fa ataituhu biha fa akhadha al hajaraini wa alqa rawsa. Faqala hadza riksun. Nabi satu hari buang air besar. Kan istinja boleh pakai air, boleh pakai batu.
Sahabat Ibnu Mas'ud nyari batu, dapat 2. Satu lagi disangin batu, ternyata kotoran hewan kering. Mungkin kotoran unta gitu, kering, disangin batu diambil 3. Pas Nabi periksa, yang 2 batu, yang 1 kotoran. Kata Nabi, ini enggak, ini najis gitu. Berarti kotoran hewan juga najis. Sekarang banyak orang miara anjing, anjingnya dia jalan-jalan hadirin, buang air. Itu anjing buang airnya di mana-mana ya. Jadi orang miara anjing nih, pagi-pagi jalan-jalan, kencing di mana-mana, kotoran. Terus di beberapa negara didenda tuh hadirin. Bener, kalau di negara-negara di Amerika di mana tuh didenda orang yang miara anjing, dia buang kotoran di mana tuh suruh ngambil dia. Dan di Amerika itu disediain itu kan plastik buat itu. Jadi kita kadang orang miara anjing pagi-pagi ngapain tuh? Keliling tempat sini, ya enggak? Ya kan dia kencing di mana, kan enak banget ya itu dia enggak? Nah dia miara anjing kotoran di badan itu kalau kita merasa terganggu boleh kita tulisin tuh. Kalau kita merasa terganggu tulisin bahwa tidak boleh orang yang punya anjing buang hajatnya di mana-mana gitu. Orangnya. Hah? Orangnya apa anjingnya? Ya usah dibilangin gitu. Ada nggak orang yang suka jalan-jalan bawa anjing gitu? Iya. Itu dia sengaja supaya anjingnya ngapain tuh? Ya buang kotoran di luar. Kan jadi kita kan nggak tahu di taman-taman gitu kan, gitu. Artinya di beberapa klaster juga di Jakarta nih itu ada larangan tuh. Ada larangan anjing itu buang hajatnya di mana-mana. Apalagi dalam Islam kotoran anjing itu kan najis besar gitu. Dia pipis di mana-mana. Artinya kalau dia mau ya dia itu dia anjing itu ini di rumah dia pipisnya. Cuma kan banyak orang pagi-pagi ngajak nonton anjing ya. Kita kembali. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud, 2 orang sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi. Yang satu Anas bin Malik, satu lagi siapa? Ibnu Mas'ud. Bedanya kalau Anas bin Malik di rumah Nabi, kalau Ibnu Mas'ud ibadah Nabi. Contohnya kalau Nabi ke masjid, sendalnya yang benahin siapa? Ibnu Mas'ud. Kalau Nabi wudu, yang nuangin airnya Ibnu Mas'ud. Ini Nabi berwudu, istinja, siapa nyari batunya? Ibnu Mas'ud. Gelarnya Shahibun Na'lai Rasulullah, orang yang kerjaannya benahin sendal Nabi. Gitu. Nah di kita kan kadang ada juga kan begitu, ustadz datang ada guru kiai oleh panitia sendalnya disimpan. Kadang saking rapinya kelupaan. Saya pernah tuh di Bayaran Lama ngisi acara kajian subuh gabungan. Guru datang, panitia anak remaja, langsung masukin kantong kresek hitam, disimpan. Di mana pas saya pulang gak ketemu. Ternyata nyimpen ngantuk pulang. Dicari-cari, maaf ya Pak Ustadz, panitianya pulang Pak Ustadz, di mana ya? Besok diantar ke rumah. Yang nyimpen tidur di pulang Pak Ustadz. Kacau, bukan saking rapinya. Nggak ketemu, udah jelek lagi. Nah kita kembali. Jadi dari sini kita ambil pelajaran yang namanya kotoran hewan najis ya? Najis. Dan sekarang orang banyak miara hewan, ya kan? Ya orang miara kucingnya walaupun pasti kan di rumahnya, ya gitu loh, walaupun kucingnya terlatih dirinya nggak kucing itu kan. Ada yang cerita kan anjing itu najis ya. Pak Haji nyiumin anaknya Pak Haji. Kemarin tuh potong hewan kurban diitihan, Haji Budi bawa paha satu, paha dia ini bawa pahanya. Baik, gak ada hubungannya, lihat mari ini. Kemudian ada riwayat lain, keterangan-keterangan tambahan ya. Baik, tadi illal maniyya, kecuali air mani tidak najis, baik air mani manusia ataupun dari hewan. Gitu. Adapun air mani manusia, dalilnya Aisyah bercerita, kuntu afruqul maniyya min thawbi Rasul. Aku pernah membersihkan air mani dari baju Nabi. Tsumma yadhhabu fayusalli fi. Kemudian baju itu Nabi pakai untuk ke masjid dan sholat.
Walau kana najisan lam yakuffa fil. Kalau seandainya air mani najis nggak cukup dibersihin. Berarti ketika cukup dikerok doangan, berarti air mani nggak najis. Gitu. Amma mani ghairi, adapun air mani selain manusia, fali annahu aslu hayawanin, karena dia adalah hewan yang suci. Fa asbaha, sama dengan air mani manusia. Adapun anjing dan babi itu, maka air maninya najis juga, sama dengan binatang. Hadirin rahimakumullah, sambung ya. Kembali ke kitabnya. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Dan membersihkan setiap kotoran, baik pipis atau buang air besar, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita buang air kecil atau kalau kita buang air besar, maka membersihkannya wajib. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am, kecuali pipis anak kecil yang belum makan apa-apa. Fa innahu yathuru bi rasyil ma, cukup dicipratin air. Ibu-ibu punya bayi umurnya sebulan 2 bulan. Ini bayi belum makan apa-apaan. Ya enggak? Maka kalau dia pipis cukup dicikan. Ada yang mengatakan bayinya bayi laki-laki ya. Jadi membersihkan, kan gini hadirin, sekarang ini banyak toilet umum nggak keluar air, baru keluar pas kita mundur pakai sensor hadirin. Ada nggak tuh? Jadi kalau kita pipis sendiri, pencet nggak keluar air hadirin. Ya nggak? Kita nggak bawa tisu lagi. Ya nggak? Kita nggak kadang-kadang. Ya kayak orang-orang lah pipis, cuma sekarang zaman makin canggih, makin nggak ada air hadirin. Ya, jadi begitu kita mundur baru keluar air, kita maju hilang lagi airnya, berhenti. Saya pernah tuh waktu itu, pertama kali saya ke Mesir tuh di Singapura kan, toiletnya zaman tahun saya ke Mesir tahun 94 dulu. 94 tuh di Singapura tuh toiletnya udah otomatis tuh ke sensor. Pas saya pipis kan, tuh nggak ada air kan. Akhirnya saya mundur, keluar air. Saya maju berhenti. Oh, saya tahu ternyata sensor ada itu. Kelar pipis, saya mainin aja dah, maju mundur, gini kan ternyata. Tahun 94. Pada kampung. Nah, zaman sekarang pernah nggak bapak ke toilet yang nggak ada air? Kalau kita pipis sendiri nih, nggak ada air, pernah nggak tuh? Gimana jadinya? Ya diusahain lah. Mungkin dipegangin dulu, mundur begitu keluar begitu. Maka kalau mau pipis ya pastiin ada airnya. Atau bawa tisu, ini enggak? Tisu juga hadirin, tisu yang boleh gini. Tisu muka dengan tisu toilet beda enggak? Kan tisu itu disamakan dengan batu. Syaratnya tisunya kasar. Kalau ini tisu buat muka hadirin, halus. Bisa nggak buat kamar mandi? Beda kalau tisu toilet itu kasarnya, gitu. Artinya yang boleh buat cebok itu tisu toilet. Di kita terbalik, tisu muka buat toilet. Tisu toilet di meja makan kadang-kadang. Kacau kemarin. Pokoknya gue buat tisu gue beli aja. Acara kawinan di meja tisu toilet. Ya artinya kalau ini mohon maaf ya, ini tisu buat muka ya, halus nggak nih? Halus itu nih. Dan kadang-kadang wangi, ya enggak? Nah sementara kan tisu dikiaskan dengan batu. Itu kemarin kita istinja dengan sesuatu yang kasar gitu. Yang kasar itu ya batu. Nah artinya kalaupun pakai tisu apaan? Ya tisu toilet gitu, yang bentuknya agak-agak kasar ya kan. Nah maka kalau kita kemana-mana pastiin ada orang bawa botol kecil kadang-kadang gitu tuh untuk istinja. Karena membersihkan air pipis dan buang kotoran itu hukumnya wajib. Ada nggak orang pipis nggak cebok ada? Ada kadang-kadang. Itu pipis sendiri ya. Ini di hotel, di mall yang mewah-mewah tuh kadang nggak ada airnya tuh. Ya kan airnya pipis sendiri, itu sletingin jalan aja tuh. Nah ini kadang kita minimal harus perhatian. Karena mungkin yang ngedesain yang nggak mikir itu. Toilet-toilet di negara Arab kayak di Dubai, Emirat, Saudi
Itu nggak ada toilet sendiri tuh. Semuanya apa namanya? Kamar mandi. Ya di Saudi kan Jeddah di mana tuh nggak ada toilet sendiri. Dan enaknya kalau di negara-negara Islam ya di Turki, di Dubai itu masih ada air tuh. Di ininya ketika pipis sendiri. Tapi kalau negara-negara yang bukan Islam itu nyaris sudah nggak ada air. Jadi semua toiletnya udah toilet kering. Baik, kita kembali. Jadi orang itu sekarang namanya lebih mementingkan toiletnya kering ya. Tapi akhirnya walaupun kita orang Islam juga harusnya toiletnya bersih hadirin. Tapi maksud saya bahwa membersihkan air pipis itu atau kotoran hukumnya wajib. Illa tadi kecuali pipis anak kecil. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyasira minad dami wal qai'i wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Artinya wala yu'fa, tidak dimaafkan atas najis kecuali najis yang sedikit. Contohnya darah yang sedikit, muntah yang sedikit, atau binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Idza waqa'a fil ina'i, kalau binatang yang tidak ada darahnya jatuh di air, mata meninggal di situ, fa innahu la yunajjisuhu, maka binatang yang tidak ada darah mengalir tidak membuat najis. Contoh begini. Jadi dimaafkan dari najis kalau dia sedikit. Darah najis bukan? Tapi kalau dikit dimaafkan. Bapak nih, tangannya nih, kan suka ada luka dikit ya, digaruk-garuk ada keluar darah, dikit dimaafkan. Atau ada nyamuk nemplok, ditepok, keluar darah nggak nyamuk? Keluar darah nyamuk. Kecuali nyamuk banyak, rombongan kurang turingnya, wah banyak. Tapi kalau cuma satu dimaafkan. Air pipis najis bukan? Najis. Kalau dikit dimaafkan. Apalagi kalau ragu-ragu, apalagi kalau sana yakin pipis saja bersihin ya. Tapi kalau ragu-ragu, ada nggak yang ragu-ragu? Bapak habis pipis nih, ini air apa nih di celana? Bang, ini cium dah bang. Nggak usah, rajinan gue nyium celana lu. Air apa nih ya? Ini ada ini. Kita kan menyium kagak nyampe ada ini. Bang, cium dah bang. Nah, nggak usah ragu-ragu, ambil air, cipretin aja udah. Kecuali kita yakin tuh air pipis sendiri. Lagi pipis nih, ada yang manggil, Pak Haji, nengok ke belakang, orang-orang ada itu. Nah itu najis. Jadi darah yang sedikit, atau mungkin ada nggak tai cicak ada ini? Cicak, ada nggak cicak di atas? Dia ada nggak kotoran cicak tuh? Pas lagi sujud, apa nih lemet-lemet ini? Cicak ada. Nah itu sedikit, kecuali cicak jumbo, ya enggak? Cicak Bangkok. Cicak Bangkok. Yang sedikit-sedikit dimaafkan. Maka ada jajaran zaman dulu tuh keluar cicak dari ya, dimaafkan. Dan juga termasuk yang dimaafkan binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Contoh nih, bikin teh nih. Nyamuk masuk nih. Nyamuk binatang bukan? Kalau dia mati bangkai bukan? Boleh nggak diminum? Boleh. Kenapa? Nyamuk binatang yang dimaafkan. Laler hadirin. Laler binatang bukan? Binatang. Kalau mati bangkai bukan? Ya dia dimaafkan. Jadi kalau bapak bikin teh laler, minum aja kalau tega. Tapi boleh gitu, boleh diminum. Ada nggak bikin teh ada semutnya hadirin? Ada. Kalau kita minum kan semut binatang, nggak apa-apa gitu. Semut, laler yang kecil-kecil. Cicak gede apa kecil? Cicak, kecoa gede apa kecil? Nah, tergantung kita dah. Bapak bikin teh, kecoa masuk, minum ya kan? Dipetek, ada nggak